Kerajaan percaya bahawa keputusan untuk memindahkan ibu kota pentadbiran dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini boleh memberikan banyak manfaat kepada negeri-negeri Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak. Progresnya kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan. Biarlah adat budaya yang ada di tanah kami hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Biarlah segala suku-suku yang ada, suku Dayak, Rungun, Rungus, suku Dayak, Kardasan Dusun, suku Iban, suku Bidayu, dan suku saya adalah suku Dayak Benyadu. Kami ingin bersatu kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impact yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak, kerana yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pun telah mengadakan lawatan rasmi kepada Kalimantan Utara dan Timur. Yang ada di Kalimantan siap mendukung apabila perlu. Kalau ada terjadi hal-hal yang terjadi kepada Dayak, semua Dayak harus berkumpul. Siap semua Dayak berkumpul? Siap! Sabah sambut baik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pemerintah negara bagian Sabah menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan tidak lama lagi. Ketua Menteri Negara bagian Sabah, Datuk Seri Mosafi Abdal, sebagaimana dilansir Astro Awani Rabu mengatakan, pihaknya kini siap menerima limpahan ekonomi dari berbagai sisi saat ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan. Dia turut membayangkan industri yang terkait bakal berkembang dan terlibat satu sama lain ketika Indonesia membangun Kalimantan. Anda pasti melihat limpahan akan berada di sana, tetapi sudah tentu kita mesti menyiapkan diri juga. Dunia sekarang sangat kompetitif karena Anda boleh bayangkan mereka akan menginvestasikan uang miliaran untuk membangun kawasan ini, katanya. Mengenai pariwisata, ujar dia pihaknya perlu meningkatkan kapasitas untuk memastikan lebih banyak produk pariwisata. Mengenai pariwisata, ujar dia pihaknya perlu meningkatkan kapasitas untuk memastikan lebih banyak produk pariwisata guna memastikan Sabah juga dapat bekerja sama dengan mereka untuk berkunjung ke Sabah dan Sarawak. Presiden Joko Widodo dalam wawancara eksklusif bersama Astro Awani mengharapkan akan ada satu kerjasama yang erat antara Sabah, Sarawak, dan Indonesia menyusul keputusan pemerintah memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan dari Jakarta. Jokowi mengatakan keputusan tersebut mampu memberikan satu dampak positif dari segi ekonomi bilateral, terutamanya dua negara bagian di Malaysia, Sabah dan Sarawak yang bertetangga dengan Kalimantan. Mosafi dalam jumpa pers dengan media yakin Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad mampu memberikan acuan terbaik mengenai dampak ekonomi terkait. Dia mengatakan pimpinan negara akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia berhubung pelaksanaan pembangunan Kalimantan dan kelak akan melibatkan Sabah. Saya sudah melihat keuntungannya. Saya mengambil contoh Jakarta yang amat dekat dengan Singapura dan limpahan ke Singapura amat besar. Saya pikir kita harus menghargai kemampuan kita dan kita bisa maju bersama dalam situasi menang-menang, katanya. Lokasi masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak, Federasi Malaysia, melayangkan surat protes keras kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dayak di Malaysia sangat tidak terima perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap orang Dayak Tomat di dalam mempertahankan tanah adatnya yang dikelola dan digarap secara turun-temurun. Di Desa Lamon Kenipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, kami orang Dayak di Malaysia protes keras orang Dayak Indonesia yang punya hak. Menurut hukum internasional di dalam mempertahankan tanah adatnya, malah ditangkap seperti teroris oleh polisi Republik Indonesia dari Kepolisian Daerah Kalimantan. Demikian ke kami di Jognex, salah satu warga Dayak dari Kuci. Menurut Medi Johannes, surat protes kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disampaikan lewat Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia Yunitri Prayitno, John Banho, Wadungan Kuci, negara bagian Sarawak, Federasi Malaysia. Perwakilan masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak mendatangi kantor Konsulat Republik Indonesia di Kuci di antara Medizot, Asosiasi Suku Dayak Widojo, Raimon, Genet, Asrai, dan lain-lain. Kami terus mencermati situasi yang berkembang tentang
Kami terus mencermati situasi yang berkembang tentang perlakuan tidak manusiawi dilakukan pemerintah Republik Indonesia terhadap orang Dayak di Kalimantan. 6 orang suku Dayak ditangkap pada waktu yang berbeda karena mempertahankan tanah adat Dayak Tomon seluas 2.600 hektar di Desa Laman Kinipan. Rizwan, Yafli, Yusa, Teki, dan Emtan ditangkap Polri karena 1 hari sebelumnya masyarakat adat Dayak Tomon menyita 1 unit karisau milik PT Sawit Mandiri Lestari atau SML yang mencegah hutan adat Dayak Tomon seluas 2.600 hektar di Desa Salaman Kinipan. Penangkapan dengan dari pencurian padahal kenyataan hanya sebagian bentuk protes masyarakat karena hutan adat Dayak Tomon dicaplok walau diprotes berkali-kali. Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Dayak Tomon Desa Kenipan, ditangkap dan kemudian ditangguhkan penahanannya setelah sebelumnya ditangkap belasan anggota Brigade Mobil Polisi Republik Indonesia atau Brimob Polri, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Bagikan seorang teroris di Desa Laman Kinipan, Effendi Buhing ditangkap karena dituduh melakukan pemerasan terhadap PT SML sebesar 10 miliar rupiah, gimana kemudian dibantah ramai-ramai kalangan pecinta lingkungan di masyarakat karena mendapat protes keras dan meluas dari segenap elemen masyarakat. Di seluruh Kalimantan, akhirnya 6 orang yang ditangkap Polri dan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ditangguhkan penahanannya. Koordinator Perwakilan Dayak International Organization atau Dr. Dagoit Hajunas dan Sekretaris Jenderal Dr. Johannes MSI dalam press relasi mengatakan keberadaan masyarakat adat di Indonesia dilindungi konstitusi dengan Negara Republik Indonesia 18 di Pasal 28I Ayat 3 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945.